أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرزق وقال أبو بكر الصديق من أنفق darhumma ala qira'ata yaqalidun nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah wa qala sayyidina Umar bin Khattab man azama maulidi rasul sallallahu alaihi wasallam taqad ahyal islam wa qala sayyidina Utsman bin Affan an afaqa darahama ala qira'ata maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam fakana masyhada barakati badr hasaib sadaqallah wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah, Ibu Pipi beserta jajarannya, mudah-mudahan selalu diberikan sehat, panjang umur, berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita hormati Ibu Ketua RT 06 RW 14 yang mudah-mudahan diberikan sehat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saibul Bait Ibu Gang Jawa 5, Saibul Bait Gang Jawa 5. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang hadir, yang insyaallah kesempatan pagi hari ini kita berharap semuanya mendapatkan kemuliaan serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak yatim yang sama-sama kita cintai. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat, panjang umur, dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita bisa bersama-sama hadir, kita sama-sama bisa melaksanakan pengajian rutin sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang biasanya kita laksanakan pada salat asar, sekarang kita laksanakan pada pagi hari ini. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan walaupun secara pelaksanaannya sederhana tetapi mewah di dalamnya. Kenapa mewah di dalamnya? Karena di dalamnya ada Rasulullah SAW yang dimana majlis ini kita adakan santunan, di mana Nabi SAW sangat begitu mencintai anak yatim, sangat begitu bertaruhkan dirinya bagi orang-orang yang menyayangi anak yatim, sampai mengatakan anna fil jannati mahada, aku bersama orang-orang yang anak yatim di surga seperti dua jari. Masya Allah. Jadi mulia peringatan ini karena dalamnya ada anak yatim, mulia peringatan ini karena dalamnya ada fuqara, mulia peringatan Maulid ini karena kita di dalamnya ada silaturahmi dan saling mengenal penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah, karena berbahagialah kita yang pada pagi hari ini kumpul di sini, berharap tentunya kelak
semua apa yang kita laksanakan ini menjadikan pahala dan juga saksi di yaumul qiyamah, sehingga kita mendapatkan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, man afaqa darhumma ala qira'ata maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Kata Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang membelanjakan 1 dirham uang emas untuk mengadakan pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi daripada temanku di surga. Alhamdulillah. Kata Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang mengeluarkan 1 dirham ya dari emas untuk melaksanakan pembacaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku akan menjadi temannya di surga. Kata Abu Bakar Siddiq. Percaya nggak ngomong Abu Bakar Siddiq? Percaya mama sama ustaz sekarang yang larang maulid sama Abu Bakar Siddiq, ya kan? Abu Bakar Siddiq itu khalifah dan sudah dimasuk di jannah surga. 4 sahabat yang sudah di jannah surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perkataan ajana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menganjurkan barang siapa yang berkorban 1 dirham saja untuk sabiah pelaksanaan pembacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dipastikan ia bersamaku di surga. Alhamdulillah, ya Allah. Bahkan kata Sayyidina Umar bin Khattab, man ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang melaksanakan peringatan maulid, membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan hidup agama dalam dirinya. Alhamdulillah. Ini Umar ngomong akan hidup agama. Makanya orang yang dalam Rasul hidup agamanya hidup senang baik, bawaannya senang. Tuh lihat ini, bukan senang. Apa tanggal 5 sekarang masih muda ya. Itu masih banyak. Bu Ali ya. Bu Ali nggak ada yang ngasih ya? Belum. Nah, oleh karena itu peringatan maulid ini, subhanallah ibu, yang kita laksanakan ini tidak sia-sia, karena di dalamnya adalah satu pelaksanaan yang dianjurkan oleh Allah dalam surat Yunus surat 10 ya, daripada ayat 58, kata Allah, kul bifadlillahi birahmatihi fabidzalika falyafrahu, kata Allah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, hendaklah dia dengan karunia aku, dengan rahmat aku, hendaklah dia bergembira. Tuh kata Allah, Bu. Wahai Muhammad, katakanlah dengan karunia dan rahmatku, hendaklah mereka bergembira. Falyafrahu, bergembira. Apa itu menurut Imam Tirmidzi, imam-imam yang lain al-hadis dan sahabat mengatakan, rahmat yang paling tinggi adalah terlahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Bu, nikmat yang paling tinggi, ya kata ulama-ulama tafsir, adalah rahmat itu yang paling tinggi adalah dilahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyafrahu, maka adalah kamu gembira. Disuruh gembira kita sama Allah, Bu. Nih, gembiranya, Bu, maulid. Seneng nggak? Senang. Jauh-jauh hari saking gembiranya udah pada mesen seragam. Bener nggak, Bu? Seneng nggak? Senang. Makanya ibu-ibu kalau ada perayaan maulid, ya 2 bulan mau peringatan mau udah siap-siap mesen seragam. Boleh nggak? Boleh. Orang ungkapkan rasa gembira. Yang penting jangan maksain, ya jangan maksain. Kalau ada boleh nggak? Boleh. Jangankan yang murah, yang mahal boleh. Warnanya beda tapi lawannya warnanya sama tapi lawannya berbeda, boleh nggak? Boleh. Yang penting sama-sama warnanya sama. Ibu yang punya duit 300, beli yang 300, misalnya koneng misalnya, hidung misalnya, berem misalnya, ya mahnya. Kemudian ibu beri yang merah juga, atau yang hitam juga, atau yang kuning juga, warnanya sama, tapi yang mahal yang punya duitnya 1 juta, boleh nggak? Boleh. Orang lagi mengungkapkan kegembiraan
karena nabinya lahir orang yang menunjukkan jalan Shiratal Mustaqim dan orang yang nanti diberikan kekuasaan untuk memberikan syafaatnya kepada umatnya di yaumal kiamah. Boleh nggak Bu? Senang boleh nggak? Gembira boleh nggak? Syukur boleh nggak? Ilok begini kita kumpul masuk neraka. Ilok, ya. Ilok cuman gara-gara begini masuk neraka kita. Kata orang bangsa mah mau itu sesat dan orang yang melakukan kesesatan masuk neraka. Nah, ilok kita sesat di sini. Orang lagi duduk sesat mah pulang ke Villa Mutiara, muara gemblong itu sesat. Kayak Ibu Ali kadang suka sesat ya pulang ke Villa nggak tahu pulangnya betah, pulang ke Pak Ali sesat ya orang. Kayak itu mah. Tuh. Iya, oleh karena itu maka ini sur kata Allah falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Senang nggak Bu? Bahkan di peringatan Maulid ini kalau kita melaksanakannya misalnya besar-besaran kan bisa ngundang 1 RW14, RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita undang berat dari mana-mana, dari RT 1 sampai 9 kumpul di RT 07 misalnya, kan silaturahmi tuh pada kenal yang tadinya dulu pernah kenal di anaknya TK ketemu lagi, yang pernah kenalnya di SD ketemu lagi, kan kenal karena sudah lama sekian tahun baru bertemu lagi. Karena sababia peringatan Maulid kita saling bertemu, saling bergembira, saling berduka cita. Ilok masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba yubsata fi rizqi wa yunsalahu fi asal falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, banyak-banyak silaturahmi. Alhamdulillah. Silaturahmi nih Bu nih. Dulu saya pernah sampaikan kan, paling abdul silaturahmi ada di majelis ilmu. Alhamdulillah. Tuh nih silaturahmi. Panjang umurnya, murah rezekinya. Bukan panjang umurnya yang tadinya matinya 70 jadi 100 tahun, bukan. Yang dimaksud panjang umurnya pendek, misalnya panjang sesuai dengan kadarnya Allah Subhanahu wa taala, tapi manfaatnya luar biasa keberkahan umur itu. Ibu dari umur sekian tahun hingga meninggal dunia, umurnya digunakan untuk ibadah mulu, kebanyakannya di majlis taklim, di masjid, tempat orang minta bantuan, hartanya untuk keperluan agama, untuk kepentingan maslahat umat, terus aja. Itu namanya umur yang panjang, panjangnya karena keberkahannya yang banyak. Alhamdulillah. Tuh, kedengeran Bu? Rezekinya mana? Rezekinya ampunan, rezekinya tuh surga. Ini yang nyata nih, sawabun balasan. Baru sampai dikasih air sama snack tuh, itu namanya sawabun balasan. Capek-capek sampai sini dikasih air, kita ini lapar-lapar dikit ada snack kita makan. Masya Allah. Kedengaran Bu? Ini saya hanya menguatkan akidah Ibu untuk yakin dengan peringatan bahwa peringatan ini tidak sesat dan tidak membuat orang yang peringati itu masuk neraka. Karena ada hadis, ada Qur'annya, ada hadisnya, dan para sahabat itu mengatakan tadi itu ya, barang siapa yang berkorban, kata Umar Abu Bakar Siddiq, ya 1 dirham saja dari koin emas kemudian untuk pelaksanaan Maulid, maka aku pastikan dia di surga bersamaku. Masya Allah. Senang gak Bu dengarnya Bu? Senang Bu? Umar ini Abu Bakar yang ngomong, bukan Ustadz TV, Ustadz yang di medsos tuh ya, yang katanya mau tuh neraka, sesat, lebih jelek daripada orang-orang ke rumah dukun. Waduh, saya ngeri banget kalau kata itu di depan saya bak itu Ustadz, pancing saja di emosi. Tapi akhirnya saya sadar, ya Allah, biarkan saja, lebih baik diumpat daripada mengumpat. Dengeran Bu? Yang kedua, salam-salaman nih, peringatan Maulid tadi tentang salam-salaman nggak Bu?
Salam enggak? Salam kan? Kata Nabi, barang siapa di antara kalian bertemu lalu kemudian mengucapkan salam dan kemudian musafahah, maka dosa-dosanya kata Nabi berguguran sampai dia berpisah. Masya Allah tuh. Ibu ini sekarang lagi bergugur dosanya tuh, ya. Kayak ranting, ya ranting ada daunnya yang sudah pada kering, digini-giniin, rontok gak tuh? Begitu Bu. Itulah orang yang ketika bertemu dengan saudaranya mengucapkan salam, lalu bermusafahah, bersalam-salaman, maka dosanya diampuni sampai dia pulang. Ilok dosa diampun masuk neraka. Kedengeran Bu? Kapan dosa kita duduk di sini diampuni, salaman diampuni, ilok masuk neraka. Wajib kita percaya dengan kita itu diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi zikir perintah Allah bukan Bu? Zikir tadi kan, zikir kemudian baca Rahman, Quran, kalau baca kisah Nabi, Masya Allah, itu semua amal soleh, bukan amal salah. Zikir amal soleh, baca Quran amal soleh, membaca marhaban selawat Nabi amal soleh, karena semuanya perintahnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kata Allah, kita zikir tadi itu. Zikir baca Quran juga zikir, karena zikir setelah tingginya daripada yaitu membaca la ilaha illallah adalah zikir membaca Quran, lalu baca salawat. Salawat ada perintahnya Bu. Dulu pernah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu shallu ala nabi wa sallu alaihi wasallimu taslima. Dulu pernah sampaikan kepada ibu-ibu, kalau sholat Allah merintahin doang, haji Allah merintahin doang, puasa Allah merintahin doang, dan kewajiban-kewajiban lain Allah nyuruh doang, merintahin doang dalam Al-Qur'annya. Tapi kalau salat Nabi, Allah dulu yang ngasih contoh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu, baru Allah ngomong, wahai orang-orang yang beriman, shollu, hendaklah kamu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Allah sendiri nyontohin salawat mah. Ila kalau baca salawat sesat masuk neraka. Orang Allah yang nyontohin. Bisa bayar abang lu di sono, yang sedang sono ngata-ngatain kita neraka mulu. Nah Allah yang ngomong, nyuruh, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman itu senang sama salawat. Kayak ibu-ibu nih, seneng banget sama salawat ya, bener nggak? Ayo seneng sama salawat ya. Baca salawat, sair. Bu, dulu ada seorang penyair ulum, orang Arab Zahiriyah, yaitu namanya Ahsan bin Sabit. Dulu itu orang ahli syair. Kemudian setelah masuk Islam, kerjaannya nyair Bu nih, kayak Ibu Ali, kemana-mana nyanyi deh, namanya syair itu Bu Ali, Bagadir gitu kan ya. Nah iya, kerjaannya itu nyair. Apa nyair Bu? Syair ya, syair. Ngomong ditunda deh, fokus ke anak dulu dah, selesai. Ini anak Gordon semua nih, 3 anak Gordon. Udah kasih aja langsung. Saya lagi nawar-nawarin ibu-ibu yang janda, mau nggak Bang Gordon? Mau, anak abahnya. Oke. Dah, pulang aja langsung Nina, pulang. Nggak mau, udah tawarin nggak mau. Lanjut ya Bu, sampai dia mana saya ngomong. Ahsan bin Sabit kerjanya tukang baca syair. Tuh Bu, Nabi Muhammad yang larang. Nabi Muhammad bahkan kalau lagi itu, aku kangen dengan syairnya Ahsan bin Sabit.
Masya Allah, senang lah. Kita kagak boleh selawatan, katanya sesat. Nabi orang nyontoh, karena Allah nyuruh kita. Yang nyuruh siapa? Allah. Tadi saya gambarin, Allah berintah sholat, Allah nggak sholat. Allah berintah haji, Allah nggak pergi haji. Allah nyuruh puasa Ramadan, Allah nggak puasa. Tapi lebahnya selawat, Allah dulu ngomong, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tuh, sesungguhnya kata Allah berselawat kepada, sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya berselawat kepada nabi. Baru Allah nyuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Makanya Bu, berselawat boleh ya, karena Allah yang. Tapi ibu-ibu kalau berselawat ada tempatnya. Jangan lagi mandi selawatan, karena ada yang takut ada setan. Ya Rasulullah, ya Habib, baru ngeden baca selawat, nggak boleh, ada tempatnya. Dengeran Bu, di majlis taklim ibu-ibu berselawatan. Kalau mayoritas bapak-bapak, ibu misalnya sendirian, jangan selawatan. Walaupun pinter dan suaranya enak, lebah itu mah ditahan. Kenapa? Karena bukan tempatnya untuk ibu selawatan, karena mayoritas adalah bapak-bapak. Kedengeran Bu? Kedengeran? Kalau di majelis taklim misalnya mau pengajian nih, sebelum pengajian selawatan boleh nggak? Boleh, silakan. Yang penting itu majelisnya ibu-ibu. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu bagi ibu jadi imam laki-laki. Kemudian ajan haram, ibu-ibu ajan haram hukumnya. Di masjid menang suaranya anak kamu haram, nggak boleh. Tapi kalau qomat hukumnya sunnah. Yang ibu-ibu di rumah sebelum sholat maka qomat terlebih dahulu untuk sendirian. Tapi kalau berjamaah, siapa yang qomat? Anaknya atau bapak yang jadi imam sekaligus qomat. Ibu-ibu nggak usah qomat, yang qomat bapak gitu. Kedengeran Bu? Mentang-mentang bapaknya kagak ngaji, ibu ngaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan, dan bapak yang qomat. Kedengeran Bu? Pak Ustadz, kalau bapaknya qomatnya suka lupa dengan uzur, boleh ibu-ibu yang qomat gitu. Ya nanti hayal pala, kodok mati di musola, kodok mati di musola. Ya udah, kalau begitu mah udah istrinya aja yang qomat. Ya, ini mah kodok mati di musola, kodok mati di musola. Waduh, bahaya. Boleh, boleh. Syiar agama yang penting itu. Yang penting mayoritas apa? Yang penting perempuannya banyak. Kalau sendirian mah nggak. Saya baca Quran doang, itu jamaahnya laki-laki perempuan, laki-laki semua. Maaf ya Pak, saya nggak bisa nerima. Kecuali disebut gabungan antara perempuan laki-laki, ada kiraatinya perempuan, boleh nggak? Boleh, karena di sana ada mayoritas juga perempuan, gitu. Ya, ini mending kalau tidak kan yang boleh mah, nggak paham. Iya, kayak boleh. Kalau ya jamaah perempuannya banyak yang nggak boleh itu sendirian. Selawatan ge, baca Quran ge. Kalau sendirian mayoritas laki-laki, perempuan sendirian baca Quran. Udah jangan mau. Makanya Bu Ali kalau suruh baca Quran tanya dulu. Ya ini jamaahnya bapak-bapak, ibu gabungan Pak sama ibu bapak boleh. Tapi ibu doang baca Quran doang, setelah baca Quran ibu pulang. Nggak mau, jangan. Biasanya panitia juga paham hukum. Nggak bakalan dia ngambil yaitu kira ya yang baca Quran itu perempuan jikalau laki-laki mayoritas. Kedengeran ya Bu? Ya berarti selawatan boleh ya, kayak di masjid tuh ibu-ibu kalau hari Rebo pagi selawatan, baca Quran, kemudian kita ngaji subhanallah tuh syiar. Kedengeran? Oh iya, ini hari apa ya? Kok ada selawatan ya? Wah ngaji nih, alhamdulillah. Gerubuk pada datang kemana?
ke Taman Pancasila. Saya suka di grup pengajian, saya suka ngomong, ya Allah, iya kalau senam mah kagak diundang ge pada datang ngaji mah diguru-guruin di ora. Ini Ibu Sono. Tuh. Kemudian jadi oleh karena itu maulid ini adalah satu bentuk kegembiraan dan di dalamnya banyak kebaikan, maka orang yang melaksanakan peringatan maulid mendapatkan pahala dan ampunan. Bahkan tadi dalamnya ada satu anak yatim, subhanallah. Saya hampir keluar air mata saya. Ya, saya merasakan ya kehadiran Nabi SAW dan para guru-guru saya, makanya saya sampai tersentuh karena perkataan-perkataan guru-guru saya yang ngomong begitu. Akhirnya saya ngomong ke ibu, perasaan saya guru-guru saya datang. Kenapa? Karena dia senang dan gembira apa yang diajarkan dia sama saya ajarkan, saya kasih tahu kepada jamaah semua. Jamaah pun melakukannya, masya Allah, rasanya saya kebayang guru-guru saya hadir, sampai air mata saya hampir meleleh. Iya, subhanallah. Maka karena itu mudah-mudahan ini peringatan maulid diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datang syafaat Nabi dan mendapatkan doanya para guru-guru kita yang sudah meninggal dunia yang menyampaikan hukum-hukum tentang maulid, bagaimana pelaksanaan maulid yang dilaksanakan oleh kita, sehingga harapan kita nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an, wa dzikruhum bi ayamillah, ya, dan hendaklah kamu itu apa ya, menyalahkan atau menerangkan atau mensiarkan yaitu hari-hari Allah. Ulama-ulama kita mengatakan siapa hari-hari Allah? Di antaranya hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kita disuruh nyalahin, suruh menghidupkan, suruh menyiarkan oleh Allah yaitu hari-hari Allah. Di antaranya pada tafsir Al-Quran mengatakan hari-hari Allah adalah dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini gak sesat, Bu. Kedengeran, Bu? Kalau ada yang mengatakan sesat, dia suruh ngaji lagi. Kalau perlu ngaji sama saya, bawa kitab ya, itu kitab Syama'il Muhammadiyah, nanti kita baca bersama dia, nanti kita jelasin, dan juga kitab yaitu Amalul Muhammadiyah Imam Masaluddin Haisuyuti dan juga Abdul Qadir Al-Zailani, nanti kita baca, nanti dia akan paham, nggak rewel, nggak ngatain sesat-sesat baik. Kita kan tersinggung jadinya kalau katain sesat-sesat baik. Baiklah orang kumpul bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, silaturahmi bareng-bareng, yatim-yatim bareng-bareng, kemudian habis itu makan bersama. Ilok sesat makan. Ada sesat mana? Kita pulang ke Pila Mutiara, pulang ke SGC, itu sesat. Ya. Malam-malam jam 10 ke SGC. Nah kan udah pada nutup. Ya ilahail. Ta'udzubillahi min. Kenapa kita memperingati Maulid? Ulama-ulama kita setiap kegiatan pasti punya tujuan. Ibu mau besan ada tujuan nggak? Tujuan apa? Mengantarkan putra kita atau putra saudara kita atau putra teman kita untuk melangsungkan pernikahan. Kan punya tujuan. Ibu ke SGC punya tujuan nggak? Punya. Kalau nggak punya tujuan berangkat SGC orang gila, Bu. Bener nggak? Hei, kita pergi SGC, pergi ke Tanah Abang, pergi kemana lagi? Pergi ke Pancasila, pergi kemana lagi? Ke Pesona Wanajaya, itu punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan mah orang gila. Orang gila nggak punya tujuan, Bu, teman aja. Lah kita punya tujuan. Ibu ke Taman Pancasila punya tujuan. Ada tujuan ingin menghibur anak-anak, banyak permainan, benar nggak? Kita ke SGC ada yang kita perlukan, istilah tujuan apa? Apakah beli odol doang? Ya kan? Pasti punya tujuan. Nah, kita ini punya tujuan apa? Tujuannya untuk mengenal dekat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Allah,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Allah telah ada dalam diri Rasulullah Muhammad SAW surga yang baik untuk kamu dan untuk orang-orang yang mendapatkan rahmat yaumul kiamah. Kata Allah begitu. Tuh. Tujuan kita adalah ingin mendapatkan nur Muhammadiyah dari para ulama-ulama kita yang menyampaikan tentang perilaku Rasulullah SAW agar kita mampu menteladani kehidupan Rasul dalam kehidupan kita agar kita menjadi orang yang baik dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bu, Nabi Muhammad itu mengatakan bu'istu litamima makarimal akhlak, aku diutus ke dunia ini untuk mensempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu terbagi ya dua, ada akhlakul karimah, ada akhlakul majmu'ah. Ada kemudian mengatakan ulama fikih akhlak itu digolongkan dengan tiga akhlak: akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada makhluk dan alam semesta. Akhlak kepada Allah, dan Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, di Isra Mi'rajkan, kemudian di Mesol salat akhlak kepada Allah dengan apa? Dengan ibadah, terutama salat. Maka ketika kita peringatan Maulid, setelah peringatan Maulid, Bu, kita tingkatkan salatnya. Nabi Muhammad, Bu, salat malamnya ape bengkak-bengkak, kakinya bengkak saking lamanya berdiri. Pernah dia Mus'ab pernah salat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Baqarah, kirain dia mah udah habis, nyambung ke Al-Imran, kirain dia mah Al-Imran udah selesai, nyambung ke An-Nisa. Coba kita ya kalau saat begitu dari Al-Baqarah, boro-boro Al-Baqarah sabihis marobikal ala surat ala kepanjangan kita mah ya. Pengennya apa? Baliklah sendirian mah, pengennya wal asri ama inna ya. Ya Bu, kita mah boro-boro Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, kita mah Al-A'la aja, asabihis marobikal ala akhirnya kepanjangan. Apalagi kalau sendirian udah milihnya wal asri sama inna atena kal kausar basar pikawan har inna atena keder lagi lama-lama juga. Bu, akhlak kepada Allah, melaksanakan ibadah dengan sempurna, melaksanakan syariatnya, akhlak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak kepada manusia bagi orang yang sudah mempunyai suami, mempunyai istri, maka akhlaknya terutama dalam rumah tangga. Nabi Muhammad SAW, ibu-ibu sangat penyayang sama istrinya, kayak saya gitu ya. Ya elah sombong. Kayak saya sayang banget sama istri saya. Tahu ibu-ibu suaminya sayang apa kagak? Kata bapak, memang Pak Ustadz doang sayang sama Pak Ustadz sayang sama istri saya. Ya kalau bapak kalau pulang gamparin bapak ibu-ibunya ya. Alhamdulillah saya tuh Nabi Muhammad, Bu, nih lagi malam saya acara maulid di Zona Gading, bapak-bapak ibu banyak ya, 1 RW 17 itu saya bilang Nabi Muhammad ketika pulang ke istrinya kemudian mau makan, Pak, tanya Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, aku nggak punya makan untuk kamu. Yaitu kemudian hari apakah ini? Hari Isnin. Aku berpuasa. Tuh nggak marah, Pak. Saya bilang sama istrinya. Ya walaupun lapar tapi jawaban istrinya itu nggak makan, nggak punya nasi, nggak masak. Akhirnya Nabi rela untuk berpuasa daripada marahin istri. Tuh kata ibu teplok tuh. Emang suami ada begitu, Bu? Kagak ada, Pak Ustadz, yang ada nendang bangku. Yang ada nendang bangku, nendang meja, nendang pintu. Kerjaan apa lu? Di rumah aja masak kagak. Duit udah kasih sebulan 500.000. Buat lah 200.000 sebulan suruh masak. Nah,
Oleh karena itu maka Nabi Muhammad luar biasa penyayangnya, sehingga kata Nabi, khairum ahli adalah kamu berbuat baik terhadap keluargamu, anak khairum ahli, karena aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku, kata Nabi. Nabi Muhammad bilang, Pak, kalau pulang dari mana-mana kemudian diketok pintunya, sesuai istrinya nggak bangun, dia rela tidur di luar. Nabi Muhammad tuh, karena istrinya nungguin Nabi lama nggak pulang-pulang, ketiduran, akhirnya dibangun sama Nabi 3 kali, kagak bangun istrinya. Nabi Muhammad rela tidur di luar. Bapak-bapak begitu. Pak, gua ada Pak Ustad, ya boro-boro bapak-bapak saya kesana, belum bisa saya ketok-ketok pintu, ya, kemudian isi nggak bangun-bangun. Pertama ketoknya pelan, yang kedua belum bangun ketoknya agak kerasan, yang ketiga habis tuh pintu. Tuh, itu Nabi Muhammad, masya Allah, sayang. Dan kemudian Nabi Muhammad karena mencontohkan yang baik terhadap istrinya, alhamdulillah istrinya pun punya adab terhadap suaminya. Kedengaran Bu? Karena contoh istri adalah suami. Kalau suaminya baik, insya Allah istrinya baik. Saya bilang gitu. Kalau istrinya penyayang, suaminya penyayang, pasti istrinya sopan santun. Kenapa sih bapak-bapak istri sering songong sama kita? Karena didikan kita yang sering songong sama istri. Tadinya istri kita malu kentut, karena sebab kita kentut gak dijaga, akhirnya tatet di depan istri, istri nolak. Kentut gak tahan, maaf ya Pak, lepasan, akhirnya gua kebiasaan. Pagi-pagi sebelum sholat subuh ngadu kentut. Tuh, ini Ibu Sono, Ibu sini mah alhamdulillah. Tuh. Jadi oleh karena itu, karena waktu sudah jam 10, ini waktunya. Karena saya di SMS Pak Ustadz, hari Sabtu kata Mama Pania, pagi-pagi kita ngaji Paulid, nanti habis itu kita makan. Makanya kata Uminya tadi, Abi mau sarapan, kagak Abi dendam sama Pania. Abi makan tempat Maulid. Beliau mengikut Mama Pania, cucunya datang dua-duanya, jadi nggak bisa ikut. Udah pakai bedak, cucunya datang dua-duanya. Ya Allah, kata kita, Umi tenggorokannya bengkok, ya, jadi nggak ikut makan sama Abi. Ya, ntar saya ambil pesen dah sama Mama Pania, dibungkusin. Itu ya. Oleh karena itu, Ibu Rahmatullah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Muhammad diutus ke dunia ini rahmatan dan sebagai rahmat dan jadi untuk memperbaiki akhlak manusia. Alhamdulillah. Maka karena itu yuk sama-sama dengan peringatan Maulid ini kita terus berusaha bagaimana menjadi umatnya Nabi Muhammad yang baik dalam rumah tangga, menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi saudara, menjadi tetangga, menjadi teman. Jadilah semua kita di setiap keadaan jadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Itulah hasil daripada kita peringatan Maulid, sehingga bisa mengambil ibrah, pelajaran dan beriktibar mengikuti jejak Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kelak harapan kita nanti yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله بارك وانترم لصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمدا ذاكرين حمدا مخلصين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم رب تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اهدنا بالهدى ونجنا بالتقوى واغفر لي في الاخره يا الله. رب زدني وارزقني يا الله. رب زدني وارزقني